Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai linear programming in cost accounting dengan mata kuliah akuntansi biaya lanjutan. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Nadipala Pramuragil dengan NPM 0221201158. Yang kedua ada Viti Saryanti dengan NPM 0221201177. Yang ketiga ada Selvi Mardiana dengan NPM 0221201148. Dan yang keempat ada Lediana Hestina dengan NPM 0221201143. Next. Yang pertama ada pengertian linear programming menurut para ahli. Di sini saya ambil menurut Teh Hani Handoko, linear programming ialah suatu metode analitik paling terkenal dan yang merupakan suatu bagian pada kelompok teknik-teknik yang disebut dengan programisasi matematik. Next. Adapun prinsip ini mencakup setiap organisasi berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keterbatasan sumber daya. Adapun definisinya yaitu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Next. Linear programming. Suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukannya, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Next. Adapun tujuan linear programming. Tujuan linear ini ialah mencari pemecahan persoalan-persoalan yang timbul di dalam perusahaan, yakni mencari keadaan yang optimal dengan cara memperhitungkan batas yang ada. Next. Adapun fungsi tujuan objektif function. Fungsi tujuan ialah fungsi yang menggambarkan suatu tujuan atau sasaran atau juga target di dalam suatu permasalahan linear programming yang berkaitan dengan suatu peraturan dengan secara optimal sumber daya untuk memperoleh suatu keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, dua fungsi batasan atau constraint function. Fungsi ialah suatu bentuk penyajian dengan secara sistematis batasan-batasan suatu kapasitas yang tersedia akan dapat dialokasikan secara optimal. Masalah linear programming tersebut dapat dinyatakan ialah sebagai proses optimasi suatu fungsi tujuan di dalam bentuk memaksimumkan ataupun meminimumkan. Selanjutnya, penerapan pengalokasian sumber daya. Yang pertama, perbankan, yaitu portofolio investasi. Kedua, periklanan. Yang ketiga, industri manufaktur dengan penggunaan mesin dan kapasitas produksi. Yang selanjutnya, pengaturan komposisi bahan makanan, distribusi dan pengangkutan, dan yang terakhir, penugasan karyawan. Selanjutnya, karakteristik persoalan. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Kedua, tersedia beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya dalam keadaan terbatas. Yang keempat, dapat dirumuskan dalam bentuk matematika atau persamaan atau ketidaksamaan. Berikut adalah model LP. Selanjutnya, model linear programming. Pertama, pengertian, contoh masalah, dan perumusan model. Kedua, metode penyelesaian atau grafik dan simplex.
Yang ketiga, interpretasi hasil. Yang keempat, analisis sensitivitas. Yang kelima, penyimpangan dari bentuk baku. Yang keenam, model dualitas. Dan yang terakhir, penyelesaian kasus atau aplikasi paket komputer. Selanjutnya, asumsi model linear programming. Yang pertama, proportionality, yaitu naik turunnya nilai Z, dan penggunaan sumber daya atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua, activity, yaitu nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dalam LP dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Selanjutnya yang ketiga, divisibility adalah keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Yang keempat, deterministic certainty adalah asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model LP dapat diperkirakan dengan pasti, meskipun jarang dengan tepat. Kemudian ada langkah-langkah perumusan masalah pemrograman linear atau LPP. Yang pertama itu langkah 1, mengidentifikasi variabel keputusan masalah. Yang kedua, membangun fungsi tujuan sebagai kombinasi linear dari variabel keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dari masalah seperti sumber daya, limitations, antar hubungan antara variabel, dan lain-lain. Merumuskan kendala ini sebagai persamaan linear atau inequations dalam hal variabel keputusan non-negatif. Dengan demikian, LPP adalah kumpulan fungsi tujuan, himpunan kendala, dan set non-negatif kendala. Kemudian ada bentuk umum LPP, dapat digambarkan sebagai berikut. Next. Kemudian diberikan satu set M linear kesenjangan atau persamaan dalam N variabel. Kita ingin mencari nilai-nilai non-negatif dari variabel-variabel yang akan memenuhi kendala dan mengoptimalkan atau memaksimalkan atau meminimalkan fungsi linear dari variabel-variabel atau fungsi tujuan. Secara matematis, kami memiliki kesenjangan M linear dengan N variabel. M dapat lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan N. Dari bentuk tersebut, untuk setiap kendala hanya satu dari tanda-tanda ini digunakan, tapi dapat bervariasi dari satu kendala kepada kendala yang lain untuk mencari nilai variabel X memenuhi dan yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi linear. Kemudian ada LPP dalam bentuk kanonikal. Secara umum, kurang dari kendala akan dikaitkan dengan maksimalisasi LPP dan lebih dari kendala dengan minimalisasi LPP. Kemudian ada contoh maksimalisasi dan minimalisasi. Kendala yang berbeda mungkin memiliki tanda-tanda yang berbeda. Nah, ketika tidak ada disebutkan tentang kenegatifan variabel, maka terbatas dalam tanda atau diabaikan. Kemudian di sini ada persoalan maksimum dan persoalan minimum. Maksimumnya itu F X Y sama dengan AX plus BY. Syaratnya C1X ditambah D1Y kurang dari K1. C2X ditambah D2Y kurang dari K2. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Dengan ABCD adalah koefisien dan K adalah konstanta. Sedangkan dengan minimum F, X, Y sama dengan AX plus BY. Syaratnya M1X ditambah N1Y lebih dari K1, M2X ditambah N2Y lebih dari K2. X lebih kecil dari 0 dan Y lebih kecil dari 0. Dengan ABMN adalah koefisien dan K adalah konstanta.
Kemudian ada metode grafis. Masalah program linier yang memiliki dua variabel keputusan bisa diselesaikan dengan menggunakan metode grafis. Solusi yang optimal untuk menyelesaikan dapat ditemukan dengan mengevaluasi fungsi objektif untuk setiap titik puncak dari daerah yang dikerjakan. Adapun pengerjaan masalah program linier dengan metode grafis ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan titik ekstrim. Langkah pertama itu ada rumuskan masalah program linier seperti yang telah didiskusikan di atas. Langkah yang kedua, letakkan semua pembatas pada kertas grafis dan bayangkan dari daerah yang memungkinkan untuk dikerjakan. Dan langkah yang ketiga, catat semua titik ekstrim pada daerah yang dikerjakan, kemudian evaluasi nilai dari fungsi objektif pada setiap titik ekstrim tersebut. Selanjutnya, pendekatan fungsi garis ISO profit atau harga. Setelah mengikuti langkah 1 dan 2 pada bagian 3.4.1, langkah 3, gambar sebuah garis ISO profit atau ISO harga untuk nilai kecil dari fungsi objektif tanpa melanggar batas dari masalah yang telah diberikan. Langkah 4, pindahkan garis paralel ISO profit dalam arah peningkatan atau penurunan fungsi objektif. Langkah 5, titik ekstrim yang dipindahkan merupakan solusi optimal. Pengganti atau ganda solusi optimal. Pada kasus ini, garis ISO profit bertepatan dengan ujung dari daerah yang dikerjakan. Jadi, di sana akan terdapat banyak titik yang tak terbatas, yang mana fungsi objektifnya maksimum. Dengan demikian, garis ISO profit akan memberikan solusi optimal dan solusi ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan nilai fungsi objektif. Solusi tak terbatas. Ketika nilai variabel yang ditentukan dalam program linear meningkat, tak terbatas tanpa melanggar daerah yang dikerjakan, solusinya bisa dikatakan tak terbatas. Solusi tak dapat dibatalkan. Hal ini dapat terjadi ketika tidak ada nilai variabel yang memuaskan semua pembatas secara serempak atau kesamaan. Beberapa konsep penting dalam penyelesaian persoalan LP. Extreme points, titik-titik sudut daerah kelayakan atau feasible region. Invisible solution, tidak ada solusi karena tidak semua kendala terpenuhi. Unbounded solution, solusi yang disebabkan karena fungsi tujuan dibuat tanpa batas dan tidak melanggar fungsi kendala. Redundansi terjadi karena adanya kendala yang tidak mempengaruhi daerah kelayakan. Alternatif optimal, solusi yang tak memberikan nilai unik terjadi bila garis fungsi tujuan berimpit dengan garis salah satu kendala. Contoh soal program linear. Ada seorang pedagang buah naga sedang memanen hasil kebunnya. Dia menyewa 30 kendaraan jenis truk dan colt dengan total muatan sebanyak 300 karung. Setiap truk hanya mampu menampung 15 karung dan coltnya mampu mengangkut 10 karung. Tentukan bentuk model matematikanya. Banyak karung yang ditampung adalah 300 karung dengan masing-masing per truk mampu menampung 15 karung dan colt 10 karung. Sehingga kita bisa menuliskan model matematikanya seperti di bawah ini. Fungsi banyak karung sama dengan 15x ditambah 10y sama dengan 300. Fungsi banyak karung sama dengan 3x ditambah 2y sama dengan 60. Fungsi kuantitas sama dengan x tambah y sama dengan 30. Sehingga model matematika soal tersebut adalah f kuantitas. X plus y sama dengan 30 dan f banyak karung sama dengan 3x ditambah 2y sama dengan 60. Contoh soal program linear. Pedagang buah memiliki modal Rp1.000.000 untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel Rp4.000 dan pisang Rp1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimum. Diketahui apel harga 4.000 sama dengan X, pisang 1.600 sama dengan Y, dengan syarat kapasitas tempat X plus Y kurang dari sama dengan 400. Modal sama dengan 4.000X ditambah 1.600Y
kurang dari sama dengan 1.000.000. 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 1.250. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, ini ada diagramnya, bisa dilihat. Titik ekstrim A 0,400 bukan optimum karena tidak ada apel. C 250,0 bukan optimum karena tidak ada pisang. B XB YB dengan metode eliminasi dua persamaan di atas diperoleh 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1.250, 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8.000, didapat 3x kurang dari sama dengan 450 sehingga X sama dengan 150, Y sama dengan 250. Sehingga jumlah maksimum apel 150 kg, pisang 250 kg. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.